Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Lik Kondang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dengan teman sejawat bukan di kedokteran pastinya. Beliau yaitu dokter di RSJ Pakem, guys. Monggo diperkenalkan. Ya, terima kasih. Monggo, selamat datang Lik Kondang di ruangan kami di ruang radiologi. Rumah sakit jiwa Gracia, ya, rumah sakitnya jiwa Yogyakarta. Oke, alhamdulillah. Gini dok, ini kita datang ke sini itu dalam rangka untuk Q&A ya, tanya jawab soal kesehatan. Gimana gawe? Kan ora? Sekolah video ora? Apa? Engko wae. Oh ya. Oke. Wah, ini muni-muni wae HP ini. Salah saya. Sibuk. Udah getar. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Oke. Ini kita dapat pertanyaan dari teman-teman netizen di seluruh Indonesia. Apa sih penyebab orang menderita paru-paru basah itu, Dok? Oke. Paru-paru basah ya. Ya. Jadi paru-paru basah itu Watuk bisa. Oke, jadi tentang paru-paru basah ini itu adalah kondisi di mana paru-paru itu menjadi basah atau lembab, rada klenyit gitu, setelah terpapar sesuatu atau hal-hal yang bersifat erotis. Apa itu? Maksudnya gimana kok erotis sih? Contohnya mungkin nonton bok gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti bisa disensor di situ. Itu maksudnya. Jadi saya maunya gitu ngomongnya. Oh gitu, oke. Tapi bukan seperti itu. Jadi yang disebut paru-paru basah itu banyak yang sudah membahas sebenarnya. Jadi kebanyakan mereka membahas paru-paru basah itu sebagai dianalogkan, disamakan dengan yang namanya pneumonia. Apa itu pneumonia? Jadi itu peradangan pada paru-paru. Sehingga dikatakan di situ karena ada peradangan, maka di dalam paru-paru itu ada kumpulan cairan lendir ya, terutama lebih tepatnya lendir atau sebangsa kayak ingus gitu itu di dalam paru-parunya, sehingga disebut paru-paru basah. Kebanyakan nyebutnya seperti itu, tapi saya nggak setuju gitu. Jadi kok saya lebih cenderung, karena paru-paru basah itu kan istilah awam ya, istilah orang umum. Orang umum itu biasa menamakan itu sesuatu yang bisa di indera, jadi mereka bisa menyaksikan langsung dan ya literally gitu. Jadi memang sesuai dengan bahasanya. Jadi kalau mereka menyebut paru-paru basah, maka mereka pasti melihat sesuatu dari yang dianggap paru-paru kemudian keluar cairan begitu. Sedangkan kalau pneumonia itu tidak mungkin ada orang terus melihat paru-parunya terus dicoblos keluar air, itu tidak pasti. Nggak akan seperti itu kalau pneumonia. Jadi kalau saya lebih cenderung yang namanya paru-paru basah itu adalah yang secara medis disebut sebagai efusi pleura. Jadi efusi pleura. Jadi efusi pleura itu adalah selaput. Jadi ada pembungkus dari paru-paru. Jadi paru-paru itu punya pembungkus. Nah, di dalam pembungkusnya itu nanti muncul cairan. Timbul cairan karena ada masalah pada pleuranya. Nah, ini yang kemudian kemudian dokter melakukan tindakan, dicubles pakai jarum gitu, kemudian keluar air. Nah, kalau model seperti ini, orang melihat, oh iya paru-parunya basah, ada airnya gitu. Itu lebih logis daripada pneumonia. Kalau saya seperti itu, karena ya biasa masyarakat tuh menama seperti itu, sama seperti mimpi basah tadi kan. Ya. Nah, mimpi basah itu yang mana? Merasa mimpi, terus waktu bangun basah. Nah, dekat juga gitu kan? Ya. Gitu. Oke, lanjut dok. Pertanyaan selanjutnya. Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh netizen ini.
kebanyakan makan mie instan tuh dapat menyebabkan usus buntu nggak? Oke, ini pasti pertanyaan anak kos. Iya. Anak kos, anak kuliahan, oke. Atau penjaga warung yang nggak sempat makan, Ya, kan betul, sibuk betul. ini, harus Ya. sibuknya nggak sempat makan. Jadi sebenarnya kita ngomong usus buntunya aja langsung. Ke Oke. usus buntunya, apa sih sebenarnya usus buntu itu kan, penyakit usus buntu. Jadi usus buntu itu adalah sebuah organ yang bagian dari usus memang, makanya disebut usus, dan dia buntu gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, masyarakat umum itu memang ngasih nama itu simpel gitu, usus kok buntu, usus buntu gitu. Nah, penyakit usus buntu itu adalah kondisi di mana usus buntu tadi mengalami peradangan. Kenapa dia mengalami peradangan? Banyak teori, tapi yang jelas yang namanya peradangan itu biasanya karena infeksi. Karena infeksi artinya gimana? Jadi di usus buntu tadi terpapar kuman, kemudian kuman itu berkembang biak menyebabkan usus buntunya meradang, usus buntu atau dalam bahasa medisnya appendicitis ya. Nah, apakah mie instan, oke, mie instan. itu menyebabkan usus buntu? Oh, itu sebenarnya nanti saya harusnya nanya, kok bisa gitu kan gitu. Ya. Jadi Nanti dikit lagi ya. jadi mie instan itu sebenarnya sama seperti makanan lain kan, akan dicerna. Ya. Jadi kita ini dulu, usus buntu tadi letaknya itu udah di ujung-ujung, jadi ada di pangkal usus besar. Jadi di pangkal usus besar itu letak usus buntu, sehingga makanan yang sampai ke usus buntu itu makanan yang sudah melalui proses pencernaan panjang. Biasanya di situ udah bentuknya bubur. Itu udah nggak beda dengan makan makanan apa katakanlah cilok gitu itu, sama makan steak yang harganya ratusan ribu itu sampai di daerahnya usus buntu itu udah sama bentuknya. Jadi udah nggak ngaruh gitu kan. Oke. Nah, dari situ kita ambil. Berarti kalau makan mie instan Ya. merek apapun Kita belum endorse guys. Nanti buat yang punya produk mie instan mungkin bisa nanti ditaruh di podcast selanjutnya. Oke, jadi kalau mie instan dalam merek apapun Ya. dan makanan lainnya itu juga kalau sampai ke usus besar, usus buntu tadi itu bentuknya udah sama, sehingga kita nggak bisa membedakan bahwa itu usus buntunya meradang gara-gara makan mie gitu ya. Dan tadi yang namanya peradangan itu kebanyakan karena infeksi karena kuman. Nah, kalau jangan makan mie instannya dimasak terus bersih, artinya tidak ada kuman di situ gitu ya. Sehingga Kalau gini dok, jadi maaf ya, hariannya, jadi esok awan sore, pagi, siang, sore, karena dia elit ya, ekonomi sulit, maaf ya. Mie instan terus, pagi mie instan, siang mie instan, sore mie instan, malam mie instan. Apakah dalam 1 bulan terus usus buntu? oke. Jadi kan punya teman yang melakukan hal seperti itu? Kalau teman kayaknya belum ada. Mungkin Oke. kalau Ada kenalan? di dunia perkosaan atau mungkin mahasiswa mungkin ada yang menerapkan seperti itu. Oke. Nggak cuma ada pastinya, banyak. Ya, banyak. kan? Ah. Oke. Berapa persen yang mengalami usus buntu? Nggak punya Nggak punya data, nggak ada datanya kita. Iya. Artinya gini, memang cuma sedikit artinya ya, karena nggak ada datanya dan tidak booming. Artinya para pelaku yang makan mie instan setiap hari, nggak cuma sebulan, Ya. selama dia kuliah 4 tahun, itu kalau dia nggak udah lulusnya tepat waktu ya 4 tahun. Kalau dia mulur skripsi nggak rampung-rampung itu bisa sampai 8 tahun tetap makan mie instan begitu, yang nggak usus buntu juga ternyata. Artinya apa? Artinya selama dia makan mie instannya dimasak
steril, Higienis gitu ya? higienis ya. Jadi secara standar kebersihannya tercapai, nggak ada masalah. Gitu. Jadi bukan mie instannya yang menyebabkan usus buntu. Jadi apa dong? Mungkin kebiasaan kemprohnya. Oke. Makanya mie instan, piringnya habis dipakai nggak dicuci, main taruh di pojokan, wayai makan mie instan lagi, digone. pakai lagi. Oke. Begitu seterusnya sampai berbulan-bulan. Nah, itu bukan karena mie instannya, main kemproh. Oke. Karena komprohnya guys, jadi karena komprohnya bukan mie instan ya. Jadi mitos ini, mitos. Mitos, insya Allah gitu. Oke, selanjutnya dok, ini ada lagi. Rada jeleneh. Minum alkohol apakah bisa membantu buat tidur lebih nyenyak? Oh. Ini ada ini yang tanya seperti ini. Oke, alkohol ini memang minuman kebanggaan. Outletnya sangat banyak. Jadi minum alkohol itu sudah banyak jurnal, sudah banyak penelitian yang sudah mempelajari ini. Jadi alkohol itu memang menurunkan kesadaran. Yang pertama itu sebenarnya. Jadi dia menurunkan kesadaran sehingga orang yang minum alkohol itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Oke. Ya, walaupun ada ungkapan Latin. Saya lupa ungkapan Latinnya apa, tapi artinya di dalam anggur atau minuman beralkohol itu ada kejujuran, katanya begitu. Jadi maksudnya kalau orang udah minum anggur, udah minum alkohol, itu maka dia ngomongnya tanpa filter, saringan. Wes poin kepikiran apa atau dia merasakan apa itu keucap. Oke. Jadi ya itu tadi, jadi dia tidak punya kontrol diri. Jadi jujur gitu ya? Iya, dalam satu sisi bisa dibilang jujur, tapi di sisi lain dia sebenarnya tidak punya kontrol diri. Jadi nggak cuma jujur, memang nanti untuk melakukan actionnya juga tanpa saring gitu. Apakah bisa nanti ketika tanda kutip buat para koruptor kita ditanya itu kalau nggak jujur cekoki alkohol? Gimana itu? Bisa dipertimbangkan untuk KPK, silahkan itu dipertimbangkan, dicari literaturnya, kalau memang mendukung diaplikasikan. Oke. Oke, kita kembali ke masalah tidurnya. Oke, tidurnya tadi dong. Jadi banyak penelitian yang mengatakan begini. Jadi orang tidur itu dikatakan dia punya beberapa fase ya. Jadi ada fase tidur yang NREM, jadi non rapid eye movement. Jadi itu tidur yang nggak nyenyak gitu kan. Sama yang REM itu tidur yang tidur nyenyak sampai bermimpi. Jadi kok ada bermimpi, jangan bermimpi itu berarti itu fasenya REM. Nyenyak berarti. Nyenyak, itu nyenyak. Oke. Tidur yang berkualitas mimpi, katanya gitu. Kemudian dalam satu siklus orang tidur itu teoritis dia punya 3 fase NREM dan 1 fase REM. Nah, minum alkohol sebelum tidur itu kan biasanya gitu, wah supaya bisa tidur sebelum tidur orang minum alkohol, Yeah. menjelang tidur dia minum alkohol. Nah tapi ternyata justru dia minum alkohol sebelum tidur itu akan menyebabkan pada saat dia tidur alkohol itu dicerna. Jadi alkohol itu akan masuk ke dalam darah, kemudian dari dalam darah itu sampai ke hati dan dimetabolis oleh hati. Nah, proses metabolis alkohol oleh hati ini akan mengganggu fase tidur tadi, yang harusnya 3 siklus NREM kemudian masuk ke fase mimpi REM, tapi karena alkohol maka nanti dia akan memanjang fase NREM-nya. Jadi orang itu tidurnya nggak nyenyak, dia tidurnya tidur dangkal gitu, atau tapi istilahnya malah deep sleep ya, karena tidur di sini susah dibangunin gitu, susah dibangunin tapi secara kualitas dia tidak berkualitas, sehingga orang yang minum alkohol sebelum tidur itu tadi nanti tidurnya dianggap tidak berkualitas dan bangun-bangun memang capek. Makanya orang yang sampai minum alkohol banyak gitu kan,
dia terus sampai istilahnya apa, kalau orang itu terus blackout gitu, dia nggak sadar, sampai nggak sadar, mabuk lah istilahnya ya. Itu kan kalau bangun nggak seger, Ya, malah pucat. hangover istilahnya kan, jadinya Kayak kelelahan gitu. ya capek rasanya karena tidurnya nggak berkualitas. Berarti ya. Jadi itu mitos juga. Mitos bahwa ya? membantu tidur nyenyak, Iya. itu mitos. Justru itu mengganggu kualitas tidur. Oke. Dan di orang-orang barat sana sih sudah pada sadar, sehingga mereka sudah, untuk orang-orang yang ini yang gangguan tidur itu justru mereka tidak menyarankan minum alkohol. Justru mereka ini menyarankan untuk menjauhi alkohol. Gitu. Cukup vlog dari Lik Kondang, nanti bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Buat yang pengen order kopi, ini bukan kopi produk kami, tapi ada produk kopi di sini. Nanti bisa hubungi Lik Kondang. Butuh kopi langsung buka di Lik Kondang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waras.